424 Kenyataan. Jesse kembali mengingat kesalahan yang pernah dia lakukan hingga membuat keluarganya malu. Saat itu, dirinya menjalin hubungan dengan Anjas, laki-laki yang telah memiliki istri dan anak. Jesse terpana dengan perhatian yang Anjas berikan. Jesse tidak peduli, walaupun dia mengetahui status Anjas yang sebenarnya. Rasa kagum yang berubah menjadi cinta membuatnya buta hati. Dia tidak menyadari apa akibat dari cinta terlarang yang terjalin antara dirinya dan Anjas. Jesse merasakan kenyamanan bersama Anjas. Pertemuan mereka yang hampir setiap hari makin menguatkan rasa yang telah tumbuh. Kedua insan itu lupa kalau sebenarnya kedekatan mereka tidak pantas dilanjutkan ke tahap yang lebih serius. Saya memiliki perasaan yang berbeda untukmu, Jess. Kalimat itu terlontar dari bibir Anjas kala itu. Tapi Bapak udah punya keluarga. Walaupun kenyataannya, saya juga memiliki perasaan yang sama seperti Bapak. Jesse tetap mengakui rasa cinta yang dia miliki terhadap Anjas. Jadi, kamu juga mencintai saya? Anjas tampak bahagia mendengar pengakuan Jesse. Iya, Pak. Mulai sekarang, jangan panggil sebutan itu lagi. Panggil Mas aja. Ternyata kita saling mencintai. Anjas dan Jesse akhirnya resmi menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Namun, apa yang mereka jalani akhirnya diketahui Alia, istri Anjas. Wanita itu segera menemui Jesse dan mendaratkan tamparan kekesalannya di wajah gadis yang dia anggap menggoda suaminya. Percuma aja kau berasal dari keluarga terhormat, tapi kelakuan seperti orang yang tidak pernah dididik. Alia melabrak Jesse ke kantor Anjas hingga karyawan dan karyawati lain menyaksikan kejadian menegangkan itu. Alia meminta Jesse untuk menjauhi Anjas. Mendengar permintaan Alia, Jesse merasa hidupnya telah hancur. Dia tidak sanggup membayangkan jika harus berpisah dengan laki-laki yang telah bersemayam dalam hati dan jiwanya. Jesse makin hancur ketika Anjas sama sekali tidak memberikan pembelaan terhadap dirinya. Wanita itu merasa bahwa apa yang telah dia berikan untuk Anjas tidak berarti sama sekali di mata lelaki itu. Hati Jesse sangat sakit. Jesse berusaha menghubungi Anjas setelah dirinya tiba di rumah kala itu. Namun, Anjas dengan mudahnya meminta Jesse agar melupakan apa yang pernah terjadi di antara mereka. Wanita itu tidak kuasa mendengar permintaan laki-laki yang dia cintai tersebut. Ini balasan yang kamu lakukan padaku, Mas. Kamu telah mengambil semuanya dariku. Jesse tidak mampu membendung air matanya. Kita melakukannya atas dasar suka. Tidak ada yang terpaksa. Mulai sekarang, tolong lupakan aku. Anggap aja tidak pernah terjadi sesuatu di antara kita. Anjas memberikan jawaban yang sangat menyakitkan hati Jesse hingga dia pun tidak sadarkan diri kala itu. Apa yang terjadi antara Anjas dan Jesse akhirnya diketahui oleh keluarga. Sejak semuanya terbongkar, Jesse tidak bekerja lagi di kantor yang sama dengan Anjas. Butuh waktu dan kemantapan hati. Akhirnya wanita itu menerima tawaran orang tuanya untuk bergabung di perusahaan keluarga. Sebelum hati Jesse benar-benar siap dan terbuka untuk memulai menata hidup dan melupakan Anjas, dia mendapatkan dukungan dari Sarah. Jesse sangat terharu karena sang kakak ipar tidak pernah menyimpan dendam walaupun sudah sangat sering disakiti. Kamu harus kuat, Jess. Saya yakin suatu saat nanti kamu akan menemukan pasangan terbaik. Sarah berusaha meyakinkan adik iparnya tersebut. Tanpa berpikir dua kali, Jesse langsung mendekap Sarah kala itu. Dia merasa bersyukur karena sang kakak ipar selalu memberikan dukungan saat dirinya dalam keadaan hampir putus asa. Sejak saat itu, Jesse pun mulai menunjukkan perubahan sikapnya terhadap Sarah. Terima kasih karena kakak tidak membenciku. Jesse sangat terharu memiliki kakak ipar seperti Sarah. Untuk apa saya membenci kamu?
Sarah pun melepaskan pelukan, lalu dia mengusap kedua pipi Jessie. Saya menyayangimu. Saya juga pasti sedih melihat kamu sedih. Mulai sekarang kamu harus bangkit. Jika mengingat apa yang Sarah lakukan waktu itu, Jessie sangat berharap agar Sarah segera sadar. Dia berjanji akan menjadi adik ipar yang lebih menghargai Sarah. Dulu, Jessie membenci sang kakak ipar karena merasa kecewa dan cemburu. Jessie kecewa karena dia ingin Wisnu menikahi Sandra, bukan Sarah. Dirinya juga merasa cemburu karena saat Sarah masih usia belia, telah dipersunting oleh lelaki mapan dan bukan suami orang lain. Saat itu, Jessie merasa bahwa keadilan tidak berpihak kepadanya. Hari ini, Wisnu dikejutkan dengan kehadiran Reno. Adik sepupunya tersebut melontarkan kalimat yang menyalahkan Wisnu atas kejadian yang menimpa Sarah. Reno tampak marah melihat keadaan wanita yang sangat dia kagumi, bahkan cintai tersebut. Sebenarnya, Reno telah berusaha menolak rasa yang telah tumbuh dalam hatinya untuk Sarah. Namun, dia tidak berhasil. Cinta yang Reno miliki untuk Sarah makin besar, walaupun dia tahu bahwa perasaan itu tidak pantas. Awalnya, tujuan Reno mendekati Sarah hanya untuk menyadarkan Wisnu. Namun, seiring berjalannya waktu, Reno justru terjebak dengan permainannya sendiri. Dia benar-benar terpikat dan terpesona melihat kecantikan dan kelembutan Sarah. Setelah Reno mendengar kabar tentang keadaan Sarah, dia sangat marah. Reno lebih kesal lagi karena saat mengetahui Sarah masuk rumah sakit, laki-laki itu harus keluar kota karena pekerjaan penting. Hari ini dia baru kembali dan langsung menjenguk wanita yang bersemayam dalam hatinya itu. Kalau kakak nggak mampu bahagiain Sarah, kenapa kakak nggak lepasin dia? Reno sangat kesal dan langsung melontarkan kemarahannya kepada Wisnu yang sedang duduk di tepi tempat tidur Sarah. Kau bilang apa? Lepasin? Kau pikir saya sebodoh itu ngelepasin istri saya? Wisnu sangat marah kepada adik sepupunya tersebut. Dia pun berdiri. Lihat keadaan Sarah sekarang. Itu semua karena kakak. Istri secantik dan sebaik dia, kakak sia-siain. Diam kau Reno. Pergi dari sini. Wisnu mengangkat tangan dan ingin mendaratkan pukulan ke wajah Reno. Tetapi Pak Wildan yang juga sedang berada di ruangan Sarah segera melerai mereka. Aku kesal sama dia, Om. Aku tidak terima karena wanita yang aku cintai harus menderita seperti saat ini. Reno tidak mampu lagi menyimpan perasaan yang dia miliki untuk Sarah. Wisnu pun langsung memberikan pukulan di pipi kiri Reno. Dia sangat marah mendengar pengakuan adik sepupunya tersebut. Dasar adik gak tahu diri. Hati Wisnu sangat sakit karena adik sepupunya sendiri berani mengungkapkan perasaan cinta untuk istri yang kini dia dambakan. Laki-laki itu tidak terima dengan pengakuan yang keluar dari mulut Reno. Cukup Wisnu, Pak Wildan pun menaikkan suaranya. Usir anak ini dari sini, Pi. Saya membencinya. Wisnu menunjuk Reno. Sementara Reno merasa puas setelah menyatakan apa yang dia rasakan terhadap Sarah dalam beberapa bulan terakhir ini. Akan tetapi, laki-laki itu sangat sedih dan kesal melihat wanita yang dia pikirkan harus mengalami penderitaan seperti yang dia saksikan saat ini. Reno kembali mengingat pembicaraannya dengan Sarah 2 bulan setelah pernikahan wanita itu dengan Wisnu. Saat itu, dia telah memiliki perasaan yang berbeda terhadap istri kakak sepupunya tersebut. Reno terpesona melihat kecantikan Sarah. Apa kamu mencintai Kak Wisnu? Tanya Reno kepada Sarah kala itu. Kakak gak perlu bertanya seperti itu. Jika saya bersedia menikah dengannya, kakak pasti tahu jawabannya. Sarah tetap bersikap kalau dirinya ikhlas mencintai Wisnu. Padahal Reno menanyakan itu saat pernikahan wanita itu baru menginjak usia 3 bulan. Tapi Kak Wisnu gak pernah menghargaimu. Apa kamu gak tahu apa yang dia lakukan di luar sana? Reno sangat tahu kalau Wisnu sangat sering menemui Sandra. Saya tetap percaya pada Mas Wisnu, Kak.
Kak Wisnu sangat beruntung memiliki Murah. Itu menurut Kak. Sarah tiba-tiba tersadar dan menghentikan apa yang hampir keluar dari mulutnya. Kenapa, Rah? Apa kamu menyembunyikan sesuatu? Reno tampak penasaran. Enggak, Kak. Sarah pun menjauh dari Reno. Tetapi laki-laki itu kembali menghampiri wanita cantik tersebut. Kenapa kamu gak berusaha jujur? Reno kembali bertanya. Jujur untuk apa? Sebenarnya kamu gak bahagia hidup bersama Kak Wisnu kan? Itu gak benar, Kak. Saya mohon agar kakak tidak ikut campur dalam urusan rumah tangga saya dengan Mas Wisnu. Sarah pun akhirnya beranjak meninggalkan Reno yang masih duduk di teras depan rumah Wisnu. Kamu gak tahu, Sarah, sebenarnya awal aku mendekatimu hanya karena mengikuti rencana Cassandra. Namun seiring berjalannya waktu, ada rasa yang berbeda tumbuh di hati ini. Begitu batin Reno sambil memikirkan Sarah. Reno merasa bersalah karena telah berani mencintai istri kakak sepupunya. Dia tetap berusaha menolak rasa itu, walaupun kenyataannya belum berhasil hingga saat ini. Cinta yang Reno miliki untuk Sarah tulus dari hati yang paling dalam. Dia sempat berpikir untuk membahagiakan wanita itu jika Wisnu tidak menyadari perasaannya. Sampai kapan Reno memiliki perasaan lebih terhadap Sarah?